Perkenalkan, nama saya Nadia Yesika Rondu dengan NIM 20504025. Berikut ini adalah merupakan video pembelajaran tugas mandiri kelima dari saya dengan dosen mata kuliah Dr. Andes Joriferi Monowarfa, MSI. Jadi pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang bidang sejajar dan bidang tegak lurus. Nah, seperti halnya yang sudah kita pelajari atau yang sudah kita ketahui, sama halnya di dua dimensi, waktu kita membahas garis, nah garis itu kan ada yang sejajar dan ada yang tegak lurus. Dan gradiennya juga dipengaruhi dengan keadaan garis tersebut. Nah, begitu juga di bidang R3. Bidang di R3 ini bisa juga bidangnya sejajar atau tegak lurus. Nah, kita perhatikan yang pertama adalah bidang sejajar. Nah, jadi kalau bidangnya sejajar, itu berarti vektor normalnya sejajar juga. Atau bisa kita katakan bahwa vektor normal keduanya, N1 dan N2 itu sama. Nah, sedangkan kalau pada bidang saling tegak lurus, vektor normalnya keduanya itu jika di dot produkkan, hasilnya sama dengan 0. Atau dengan kata lain, vektor normalnya juga tegak lurus. Baiklah, kita masuk pada contoh atau pembahasan yang pertama. Di sini kita lihat soalnya, yaitu tentukan persamaan bidang V2 yang sejajar dengan bidang V1 sama dengan X tambah Y tambah 5Z sama dengan 9. Dan bidang V2 melalui titik 0,2,1. Nah, jadi pada persamaan V1 kita harus membuat untuk V1 itu sejajar dengan V2. Atau dengan kata lain, untuk vektor N atau vektor normal, keduanya itu harus sama. Nah, jadi untuk vektor normal N1 sama dengan vektor 1,1,5 dan untuk N2, vektor N2 itu sama dengan 1,1,5. Nah, jadi kalau untuk mencari vektor normal, kita bisa lihat pada koefisien V1. Nah, di situ ada X tambah Y tambah 5Z. Jadi, untuk vektor normalnya bisa kita tuliskan 1,1,5. Nah, selanjutnya kita tinggal memasukkan ke dalam rumus. Jadi, rumusnya yaitu A dikali X kurang X0 tambah B dikali Y kurang Y0 tambah C dikali Z kurang Z0 sama dengan 0. Nah, jadi sekarang kita tinggal substitusi nilainya. Nah, kalau untuk X0, Y0, dan Z0 itu bisa kita lihat pada titik yang telah diketahui, yaitu 0,2,1. Nah, selanjutnya ketika kita substitusi, dia menjadi 1 dikali X kurang 0 ditambah 1 dikali Y kurang 0 tambah 5 dikali Z kurang 0 sama dengan 0. Nah, kita tinggal selesaikan dan kita peroleh hasil yaitu X tambah Y tambah 5Z sama dengan 7. Nah, sekarang saya akan membahas untuk contoh soal nomor 2 dengan soal yaitu tentukan apakah bidang-bidang X kurang Y kurang 3Z sama dengan 5 dan
2x kurang y tambah z sama dengan 1 saling tegak lurus. Nah, untuk penyelesaiannya, di sini kita ketahui untuk vektor normal atau vektor n1 itu sama dengan 1, minus 1, minus 3. Bisa kita lihat pada koefisien untuk persamaan yang pertama. Nah, selanjutnya untuk vektor n2 itu sama dengan 2, minus 1, 1. Nah, selanjutnya kita tinggal melakukan perkalian untuk kedua vektor tersebut. Nah, jadi kita lakukan perkalian dot product. Nah, di sini kita bisa langsung mengalihkan saja. Jadi 1 kali 2 tambah minus 1 kali minus 1 tambah minus 3 kali 1 itu hasilnya harus sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa lihat jika kita kurangkan untuk 3 dikurang 3 itu hasilnya sama dengan 0. Sehingga kita dapat simpulkan karena vektor n1 dot vektor n2 atau ketika dikalikan hasilnya itu sama dengan 0, maka berarti untuk kedua bidang ini saling tegak lurus.